Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Dian Sativa dengan NPM C1C022109 dari Program Studi Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Mardhani Hatta. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu nih, mungkin ada juga teman-teman yang bertanya, apa itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu adalah sebuah format catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu, yang mana ini dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga sebuah perusahaan itu wajib untuk membuat laporan keuangannya ya, teman-teman. Baik, ini langsung saya tampilkan laporan keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk yang sudah listed atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, bisa teman-teman lihat ini pada halaman awal atau cover judul pada laporan keuangan tahunannya PT MNC Digital Entertainment Tbk dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat PT MNC Digital Entertainment Tbk. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa itu Tbk? TBK itu artinya terbuka. Nah, jadi yang dimaksud TBK di sini adalah PT MNC Digital Entertainment ini terbuka dalam kepemilikan sahamnya. Nah, sehingga masyarakat ataupun siapapun itu boleh untuk membeli atau menjadi bagian dari perusahaan PT MNC Digital Entertainment Tbk dan entitas anak ini. Nah, kemudian ada lagi, dan entitas anak. Apa itu entitas anak? Nah, entitas anak ini adalah merupakan anak dari perusahaan ini, PT MNC Digital Entertainment Tbk. Nah, di sini ini ada entitas anaknya. Jadi PT MNC merupakan digital, PT MNC ini merupakan perusahaan induknya, ada entitas anak ini merupakan anaknya. Jadi, entitas anak ini memiliki hubungan khusus dengan perusahaan PT MNC Digital. Nah, kita lihat lagi di sini laporan keuangan konsolidasian. Apa itu laporan keuangan konsolidasian? Nah, laporan keuangan konsolidasian adalah gabungan dari laporan yang menyajikan informasi keuangan milik perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu laporan, seakan-akan keduanya ini merupakan identitas tunggal. Nah, sehingga maka dari itulah entitas anak ini tidak perlu lagi untuk melaporkan dan menyajikan laporan keuangannya itu sendiri, melainkan sudah tergabung dengan perusahaan induknya, yaitu PT MNC Digital Entertainment Tbk ini. Nah, maka dari itulah di sini dibuat judulnya PT MNC Digital Entertainment Tbk dan entitas anak. Nah, di sini juga ada ya, perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah laporan keuangan tahunan itu disajikannya pada akhir periode akuntansi. Seperti yang kita lihat pada judul ini yaitu 31 Desember 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, ada 2021 dan 2020. Nah, penyajian laporan keuangan itu disajikan pada dua periode tahun yang berbeda, yaitu tahun 2021 untuk tahun sekarang dan tahun 2020 untuk tahun sebelumnya. Nah, mengapa harus disajikan dua periode? Hal ini dikarenakan adanya regulasi dan aturan dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau SAK yang mengharuskan penyajian laporan keuangan itu pada tahun sekarang dan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan tahun 2020. Nah, hal ini dengan disajikannya dua periode laporan keuangan itu akan menjadi perbandingan apakah adanya kenaikan atau penurunan nilai dari aset, liabilitas, ekuitas, dan juga melihat kenaikan apakah adanya kenaikan laba atau malah penurunan. Nah, ini
Semoga teman-teman bisa dapat memahami ya dari judulnya ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu daftar isi. Ini merupakan daftar isi, ya teman-teman, daftar isi dari laporan keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk, yang mana isi laporan keuangan ini berisikan surat pernyataan direksi, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan posisi keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, laporan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini yang akan diinformasikan pada laporan keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa laporan ini disajikan dalam 2 bahasa ya, teman-teman. Ada bahasa Indonesia dan satu lagi bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, mengapa harus disajikan 2 bahasa? Nah, hal ini digunakan untuk mempermudah investor asing jika ingin menanamkan modalnya kepada PT MNC Digital Entertainment Tbk ini. Nah, jadi kan seorang investor itu jika ingin menanamkan modal pasti ia melihat terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan yang ia tuju. Maka dari itulah disajikan dalam 2 bahasa. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini mengenai surat pernyataan direksi. Surat pernyataan direksi. Nah, surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, jadi ini berisikan tanggung jawab direktur utama, yaitu Bapak Haritano Sudibyo dan direkturnya Ibu Dewi Tembaga mengenai laporan keuangan yang disajikan. Jadi mereka bertanggung jawab atas ini. Jadi mereka di sini mereka menuliskan kami yang bertanda tangan di bawah ini, sertakan dengan nama, alamat kantor, alamat domisili, dan nomor telepon. Nah, mereka menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian, semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Kita bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan dan entitas anak. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Nah, jadi surat pernyataan direksi ini menyatakan tanggung jawab direksi terhadap informasi keuangan yang disajikan. Jadi di sini mereka menyatakan tanggung jawab dengan memberikan tanda tangan, disertakan pula dengan materai oleh direktur utama dan direktur. Oke, lanjut ke slide berikutnya yaitu laporan auditor independen. Laporan auditor independen ini mengenai laporan keuangan konsolidasian yang disajikan. Nah, yang mengaudit laporan PT MNC Digital Entertainment Tbk ini adalah Kantor Akuntan Publik Nexia KPS oleh Kanaka Pradireja Suhartono. Nah, laporan auditor ini akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholders terhadap laporan keuangan konsolidasian. Apakah laporan keuangan ini sudah disajikan informasinya sudah disajikan secara akurat, benar, dan apakah sudah disajikan secara wajar. Nah, di sini dikatakan, nah, kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT MNC Digital Entertainment Tbk. Ini mengenai tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, ini tanggung jawab auditornya. Setelah itu, mereka memberikan opini. Nah, memberikan opini
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nah, kita lihat di sini yang bagian opini ini kan sudah disajikan secara wajar menurut auditor. Nah, laporan keuangan yang bagus atau yang baik itu disajikan secara wajar ya, teman-teman. Nah, kemudian disertakan pula dengan tanda tangan oleh auditor. Ini masuk ke slide berikutnya mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 PT MNC Digital Entertainment Tbk. Nah, laporan posisi keuangan ini disajikan untuk mengetahui ada aset, liabilitas, nih aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, aset di sini meliputi aset lancar. Apa itu aset lancar? Aset lancar itu aset yang mana masa penggunaannya itu hanya dalam jangka waktu yang singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Nah, aset lancar di sini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini disajikan dalam 2 periode ya, teman-teman, yang seperti saya jelaskan tadi, untuk melihat perbandingan. Nah, ini angkanya kita lihat di sini dituliskan, angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan rupiah. Artinya, ini berarti bukan 650.411 rupiah, melainkan ditambahkan nolnya 6 ya, teman-teman, karena dinyatakan dalam jutaan rupiah. Sehingga di sini merupakan 650.411 juta rupiah untuk kas dan setara kas. Nah, mengapa tidak langsung disajikan semuanya, seperti dilengkapi semuanya angkanya? Ini untuk mempermudah dalam membaca laporan keuangan. Karena kalau disajikan semuanya itu terlalu panjang ya, teman-teman. Jadi makanya ini dibuat singkat, dibulatkan, dan di sini dituliskan angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, kemudian teman-teman mungkin bertanya, kas dan setara kas ini sebesar ini dengan jumlah 650 miliar ini dari transaksi apa aja? Kenapa langsung tiba-tiba 650 miliar? Nah, teman-teman bisa melihat itu pada catatan atau notes. Nah, catatan atau notes ini di sini diberikan angka 4. Nah, artinya kas dan setara kas ini dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, di catatan atas laporan keuangan ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai transaksi-transaksi, mengenai akun-akun yang terlibat. Nah, mari kita lihat, teman-teman, di sini kan kas dan setara kas itu pada nomor 4. Kita lihat pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan nomor 4. Sebentar ya teman-teman, kita cari terlebih dahulu. Nah, ini kas dan setara kas. Kas dan setara kas, ini bisa teman-teman lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, nomor 4, tadi kan catatan atau notes itu nomor 4, mengenai kas dan setara kas. Nah, disinilah dijelaskan lebih rinci kas dan setara kas ini ada kas dari bank, deposito berjangka. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya pada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang mana jumlah kas dan setara kas tadi kan 650.411 juta rupiah. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Di situ sudah dijelaskan mengenai masing-masing akun. Jadi, teman-teman jika ingin melihat yang piutang usaha misalnya, jadi teman-teman bisa mencarinya ke catatan atas laporan keuangan nomor 6. Tuh. Nah, di sini diketahui jumlah aset lancarnya yaitu 5 miliar
5 triliun, mohon maaf, 5 triliun 308 miliar 113 juta rupiah, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan ini aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu aset yang masa penggunaannya itu dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Jadi bukan kurang dari, kalau aset lancar itu masa penggunaannya kurang dari 1 tahun, kalau aset tidak lancar itu masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Nah, aset tidak lancar ini meliputi aset tetap, aset hak guna, aset pajak tangguhan, aset tak berwujud, dan lain-lain. Nah, di sini diketahui jumlah aset, maaf ya teman-teman. Nah, di sini diketahui jumlah aset sebesar 6 triliun 708 juta rupiah, 6 triliun 708 miliar 844 juta rupiah. Kita lihat di sini liabilitas dan ekuitas. Nah, dalam laporan posisi keuangan itu, jumlah aset itu harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Ya, teman-teman, pada laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat di sini ada liabilitas. Liabilitas itu meliputi liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ini meliputi kewajiban atau utang yang perlu dibayar oleh perusahaan. Jadi harus dilunasi oleh perusahaan ini dalam jangka waktu yang singkat, yakni dalam jangka waktu 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan liabilitas jangka panjang ini kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh perusahaan itu dalam jangka waktu atau jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, di sini bisa kita lihat liabilitas jangka pendek itu meliputi utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa melihat seperti yang saya jelaskan tadi, utang usahanya pada catatan nomor 15 pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kita bisa melihat jumlah liabilitas jangka pendek itu sebesar 3 triliun 706 miliar 850 juta rupiah. Dan liabilitas jangka panjangnya 312 miliar 658 juta rupiah. Sehingga jumlah liabilitasnya sebesar 4 triliun 19 miliar 508 juta rupiah. Nah, kemudian ekuitas. Ekuitas atau modal. Di sini disebutkan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Apa itu yang diatribusikan? Diatribusikan ini artinya dibagikan. Jadi ekuitas yang dibagikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ada modal saham, tambahan modal, penghasilan komprehensif lain, saldo laba. Nah, kemudian dikurangi dengan jumlah saham diperoleh kembali. Nah, tapi pada tahun 2021 ini tidak ada saham yang diperoleh kembali ya, teman-teman. Jadi jumlah ekuitas pada tahun 2021 itu sebesar 2 triliun 689 miliar 336 juta rupiah. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas ini jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas, didapatkanlah hasilnya 6 triliun 708 juta rupiah 708 miliar 844 juta rupiah. Nah, kita lihat jumlah aset itu kan harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, kita lihat jumlah liabilitas kan 6 triliun 708 miliar. Kita lihat jumlah aset. Nah, jumlah asetnya juga sama, yaitu sebesar 6 triliun 708 miliar 844 juta rupiah. Nah, baik, lanjut. Untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan rupiah.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk tahun yang berakhir. Nah, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Kita lihat pada laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan itu, kita lihat pada laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020. Sedangkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tadi, itu untuk tahun yang berakhir. Nah, apa sih perbedaannya dan mengapa itu dilakukan berbeda seperti itu ya? Nah, hal ini dikarenakan pada laporan posisi keuangan itu menyajikan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, saldo akhir dari total aset, liabilitas, dan juga ekuitas pada tahun sebelumnya itu akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya, sehingga dituliskan 31 Desember. Nah, jadi itu saldo pada 31 Desember 2021. Nah, sedangkan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, konsolidasian untuk tahun yang berakhir. Nah, untuk tahun yang berakhir ini artinya laporan ini menyajikan menyajikan transaksi dari 1 Januari hingga 31 Desember pada periode ini. Teman-teman. Nah, sehingga untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini jumlahnya akan berbeda pada setiap periodenya. Nah, dan saldo ini akan berakhir pada periode ini saja, seperti itu. Jadi ya, untuk tahun yang berakhir itu mencakup dari 1 Januari dari 1 Januari hingga 31 Desember. Sedangkan pada 31 Desember itu saldo pada 31 Desember tersebut. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu atau masih bertanya-tanya, apa itu penghasilan komprehensif lain? Nah, penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan yang tidak termasuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, jadi dia ini belum penghasilan atau bebannya ini belum diakui di dalam laporan laba rugi. Nah, jadi jika ada penghasilan ataupun beban yang tidak tercatat pada laporan laba rugi, itu akan dimasukkan pada bagian laporan pada penghasilan komprehensif lain. Namun, penyajiannya itu digabungkan dengan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini untuk apa sih? Nah, laporan laba rugi ini untuk mengetahui apakah suatu perusahaan ini, yaitu PT MNC Digital Entertainment Tbk dan entitas anak ini, mengalami laba atau mengalami rugi. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini pendapatan. Pendapatan PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan jumlah 1.813.220 rupiah. Kemudian akan dikurangi dengan beban untuk mendapatkan laba kotornya. Laba kotor didapatkanlah laba kotor sebesar 533.880 rupiah. Ditambahkan lagi dengan laba sebelum pajak, kemudian dikurangi lagi dengan beban pajak penghasilan. Maka akan didapatkan laba bersih periode berjalan tahun 2021 itu sebesar 301.123 rupiah. Nah, teman-teman bisa melihat dari perbandingannya dengan tahun 2020. Jadi ada mengalami peningkatan laba. Nah, peningkatan laba dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ini bisa teman-teman lihat ya. Dan begitu pula untuk catatan atau notes jika teman-teman ingin melihat transaksinya lebih detail mengenai pendapatan, beban langsung, dan lain-lain itu pada catatan. Misalnya pendapatan itu pada catatan nomor 28 di catatan atas laporan keuangan. Sini laba penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif lain yang tadi saya bilang yang tidak termasuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi
pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Contohnya, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja. Ini ada laba komprehensif periode berjalan, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan. Nah, ini laba komprehensifnya sebesar 303 miliar 411 juta rupiah. Ini laba bersih periode berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik dan kepentingan yang pengendali. Di sini dapatkanlah jumlah laba komprehensif sebesar 303 miliar 411 juta rupiah. Nah, ini laba per saham dasar. Laba per sahamnya yaitu sebesar Rp26,58. Nah, lanjut ini laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, ini laporan perubahan ekuitas ini sama dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu untuk tahun yang berakhir. Ya, teman-teman. Nah, laporan perubahan ekuitas ini diperlukan untuk mengetahui perubahan modal perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Nah, di sini makanya disajikan terlebih dahulu itu saldo modal pada tahun 2020. Lalu disajikan saldo modal tahun 2021. Nah, ini untuk saldo per 31 Desember 2020, teman-teman bisa melihatnya itu pada bagian sebelah kanan ini. Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 itu sebesar 1.547 miliar 578 juta rupiah. Nah, kemudian saldo modal per 31 Desember. Nah, ini saldo akhirnya jumlah ekuitas sebesar 2.689 miliar 336 juta rupiah. Jadi ini dapat kita ketahui perubahan modal dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Nih, teman-teman. Oke. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu laporan arus kas konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir, tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, jadi menegaskan lagi pada laporan posisi keuangan itu menggunakan pada 31 Desember. Jadi untuk tanggal 31 Desember. Nah, sedangkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas itu menggunakan untuk tahun yang berakhir, teman-teman. Nah, kemudian laporan arus kas ini disajikannya itu dengan basis kas, berbeda dengan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas, yang mana laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas itu menggunakan basis akrual. Nah, apa itu basis akrual dan basis kas? Basis akrual ini adalah pencatatan di mana tanpa mempertimbangkan adanya kas yang masuk ataupun kas yang keluar. Sedangkan pada laporan arus kas ini menggunakan basis kas, yang mana pencatatan itu harus mempertimbangkan adanya kas masuk dan kas keluar. Nah, dinyatakan juga dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat laporan arus kas PT MNC Digital Entertainment. Dulunya saya beritahu laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menginformasikan mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari PT MNC Digital Entertainment Tbk dan entitas anak ini, yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, apa sih arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan ini? Nah, jadi arus kas dari aktivitas operasi ini adalah arus kas yang berasal dari
transaksi-transaksi tunai. Nah, transaksi-transaksi ininya harus tunai ya teman-teman, karena menggunakan basis kas tadi, jadi harus mempengaruhi kas. Nah, transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada laporan laba rugi. Seperti ini contohnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pada pemasok dan karyawan. Nah, didapatkanlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi itu pada tahun 2021 sebesar 206.720 juta rupiah. Nah, kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas dari aktivitas investasinya ini arus kas, mana akun-akun ini dari transaksi-transaksi tunai. Jadi harus transaksi-transaksi tunai seperti yang saya jelaskan tadi, yang mempengaruhi arus kas. Nah, dia itu yang mempengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar. Aset tidak lancar tadi yang mana aset itu memiliki nilainya lebih dari 1 tahun. Contohnya, nih, ada hasil pelepasan aset tetap. Nah, contoh aset tidak lancar tadi meliputi investasi jangka panjang, terus properti investasi, seperti itu. Nah, di sini meliputi arus kas dari aktivitas investasinya, yaitu hasil pelepasan aset tetap, penambahan aset tak berwujud, perolehan aset tetap, dan kemudian ada penurunan aset keuangan. Di sini didapatkan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi itu sebesar 34.428 juta rupiah. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan ini adalah arus kas dari transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan juga ekuitas, seperti obligasi, hutang wesel jangka panjang, hutang bank, modal saham, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat arus kas dari aktivitas pendanaan PT MNC Digital Entertainment Tbk ini ada pembayaran utang bank jangka panjang, penerimaan utang bank jangka panjang, pembayaran liabilitas, dan sebagainya. Didapatkanlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini sebesar 81.626 juta rupiah. Nah, didapatkanlah kas dan setara kas pada akhir tahun itu sebesar 650.411 juta rupiah. Oke, nah, oh iya teman-teman, di sini kan dilihat kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, diperoleh ini artinya jika mengalami laba, dan kemudian kas bersih yang digunakan itu artinya jika mengalami rugi pada laporan arus kas. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di catatan laporan keuangan ini akan menyajikan informasi terperinci. Jadi di sini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai transaksi-transaksi, mengenai akun-akun, dan sebagainya. Itu dicatat secara rinci pada pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini yang pertama yaitu menginformasikan mengenai pendirian dan informasi umum. Nih, disajikanlah di sini katakan bahwa PT MNC Digital Entertainment Tbk ini didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Rahmat Santoso SH nomor 191 tanggal 13 Juli tahun 2000. Tuh. Dan saya ambil contoh lagi. Di sini juga dijelaskan, nah ini, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah karyawan perusahaan dan entitas anak masing-masing 364 dan 524 karyawan.
Nah, di sini juga diberitahu mengenai Dewan Komisaris, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Audit Internal. Jadi kita bisa mengetahui siapa saja sih Dewan Komisarisnya dari PT MNC Digital ini, direksinya, komite auditnya, dan audit internalnya. Kemudian menjelaskan tentang penawaran umum saham perusahaan, berapa saham yang akan ditawarkan perusahaan, gitu kan. Kemudian entitas anak. Nah, entitas anak ini kan yang tadi, yang tidak perlu melaporkan atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, inilah merupakan entitas anak dari PT MNC Digital Entertainment Tbk, yang meliputi nih PT Media, misalnya PT Star Media Nusantara, PT MNC Picture, PT MNC Entertainment, PT MNC Film Indonesia, PT Asia Media Production. Nah, ini merupakan entitas anak. Entitas anak yang mana perusahaan memiliki baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham entitas anak. Kita bisa juga melihat domisili entitas anaknya. Nah, domisili entitas anak PT MNC Digital ini domisilinya Jakarta semua ya, teman-teman. Seperti itu. Dan pengembangan usaha. Jadi pada bulan Februari 2021, perusahaan membeli 10.000 saham atau 80% kepemilikan di PT Esports Star Indonesia atau ISSI. Ada perizinannya, di sini disajikan secara lengkap. Kemudian kita bisa juga melihat ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT MNC Digital. Nah, ini pernyataan kepatuhan. Nah, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan dan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, ini juga ada dasar penyusunan. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian oleh PT MNC Digital Entertainment Tbk ini. Di sini disebutkan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas adalah dasar akrual. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa laporan arus kas itu menggunakan basis kas, sedangkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas itu menggunakan basis akrual. Betul. Nah, kemudian laporan arus kas itu disusun dengan menggunakan metode langsung. Nah, apa sih metode langsung itu? Nah, metode langsung itu yaitu menghitung selisih antara jumlah penerimaan kas dibandingkan dengan jumlah pengeluaran kas. Jadi pada laporan arus kas itu ada dua metode ya teman-teman dalam penyusunannya, yaitu ada metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, kalau metode tidak langsung itu mengubah net income. Net income atau laba bersih yang berbasis akrual itu menjadi kas bersih yang berbasis kas. Nah, tapi pada PT MNC Digital Entertainment Tbk ini dia menggunakan metode langsung. Nah, dengan mengelompokkannya pada arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kemudian pada metode langsung ini, seperti yang saya bilang tadi, ada jumlah yang diperoleh atau jumlah yang dihasilkan. Itu jika lebih besar penerimaan dibandingkan pengeluaran, maka perusahaan mengakui kas bersih yang dihasilkan. Kas bersih yang dihasilkan, bukan laba ya, mohon maaf teman-teman. Kas bersih yang dihasilkan, namun apabila pengeluaran itu lebih besar dibandingkan penerimaan, maka perusahaan akan mengakui kas bersih yang terpakai. Lanjut, kemudian dasar konsolidasiannya. Dasar konsolidasian, penyajian laporan keuangan konsolidasi dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha. Seluruh akun, transaksi, dan laba yang signifikan antar perusahaan yang dikonsolidasikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha sebagai satu kesatuan. Ada kombinasi bisnis, kemudian kombinasi bisnis entitas pengendali, transaksi pihak-pihak berelasi. Nah, jadi
di sini disajikannya secara lengkap dan terperinci pada catatan atas laporan keuangan. Ada saldo transaksi dalam mata uang asing. Jadi sebuah perusahaan itu tidak hanya melakukan transaksi itu pada mata uang rupiah atau di dalam negeri aja. Jadi ada transaksi dalam mata uang asing seperti jika ada investor yang ingin menanamkan modal pada perusahaan ini. Jadi adanya transaksi dengan mata uang asing. Nah, transaksi mata uang asing ini harus harus dicatat itu pada mata uang rupiah. Nah, sehingga dia dicatat pada kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Jadi harus dicatatnya berdasarkan rupiah. Jadi diganti terlebih dahulu mata uang asing tersebut dengan mata uang rupiah. Dicatat dengan sesuai kurs yang berlaku. Baik. Kemudian ada mengenai aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, ada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan seterusnya. Ada liabilitas keuangan. Sajian juga penurunan nilai aset keuangan, perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020. Metode suku bunganya, reklasifikasi. Kemudian dijelaskan juga kas dan setara kas. Piutang, apa itu piutang? Kemudian persediaan. Nah, kas setara kas ini untuk tujuan penyajian arus kas. Kas dan setara kas ini terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan. 6 piutang. Piutang ini jumlah terutang dari pelanggan. Persediaan. Biaya dibayar di muka. Uang muka, aset tetap. Jadi jika ada orang yang masih bingung mengenai biaya dibayar di muka ini apa gitu kan. Uang muka ini apa? Nah, bisa dilihat pada catatan atas laporan keuangan konsolidasiannya. Nah, ini ada aset tetap. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, jadi penyusutan aset tetap pada PT MNC Digital Entertainment ini dengan menggunakan metode garis lurus, teman-teman. Dengan tafsiran umur ekonomisnya segini, yang meliputi bangunan, peralatan kantor, peralatan produksi, dan juga kendaraan. Ada tanah untuk pengembangan, sewa, kemudian sewa jangka pendek, transaksi jual dan sewa balik. Ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini meliputi pengembangan channel, hak kekayaan intelektual, perangkat lunak, hak pakai lagu. Kemudian provisi, biaya pinjaman, pengakuan pendapatan dan beban, dan juga seterusnya. Ini bisa dilihat secara rinci, sangat rinci pada catatan aset keuangan. Nah, ini seperti kas dan setara kas tadi pada catatan nomor 4. Ini meliputi transaksi-transaksinya, kemudian piutang usaha. Piutang usaha ini meliputi transaksi pihak berelasi. Pihak berelasi ini apa sih? Pihak berelasi itu bisa dilihat pada catatan 32. Nah, kemudian pihak ketiga. Jadi piutang ini dari pihak berelasi, ada dari pihak ketiga. Kemudian perusahaan juga mengestimasi adanya cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 5.329.000.000 rupiah. Jadi jumlah piutang usahanya sebesar 667.416.000.000 rupiah untuk periode tahun 2021. Nah, seluruh piutang ini harus dicatat dalam mata uang rupiah. Jadi pada laporan keuangan ini harus dicatat dalam mata uang rupiah semua ya, teman-teman. Ada juga yang belum jatuh tempo sebesar 413 miliar, ada yang jatuh tempo kurang dari 30 hari, jatuh tempo 31 sampai dengan 60 hari, 61 sampai dengan 90 hari, dan lebih dari 90 hari.
Nah, jumlahnya ini akan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Maka akan didapatkanlah jumlah piutang usaha bersih dari PT MNC Digital sebesar 667.416 juta rupiah. Ada juga piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini tidak adanya pencadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang lain-lain ya teman-teman. Karena manajemen itu berpendapat atau memperkirakan bahwa seluruh piutang lain-lain ini dapat ditagih. Jadi dia tidak mengestimasi adanya kerugian penurunan nilai pada piutang lain-lain. Kemudian ada persediaan. Persediaan ini meliputi program konten, program film, dan lainnya. Nah, persediaan program ini tidak diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, sebab perusahaan telah menggunakan sistem cadangan ganda untuk mengantisipasi semua risiko yang mungkin timbul. Ada uang muka investasi, uang muka dan biaya dibayar di muka, aset tetap. Nah, ini meliputi aset tetap dari perusahaan PT MNC Digital Entertainment Tbk dan entitas anak. Ini untuk tahun 2021 yang meliputi harga perolehannya. Ada kepemilikan langsung, tanah bangunan dan prasarana, peralatan kantor, peralatan produksi, dan juga kendaraan. Dapatkan jumlah harga perolehan aset tetap pada tahun 2021, saldo akhirnya, saldo akhirnya yang pada sebelah kanan ini, sebesar 244.995 juta rupiah. Nah, kemudian ini akumulasi penyusutan. Kita dapatkan akumulasi penyusutan sebesar 123.723 juta rupiah. Maka didapatkanlah jumlah nilai tercatat. Nah, jumlah nilai tercatat ini atau nilai buku dari aset tetap ini yaitu dengan mengurangkan harga perolehan ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu 244 miliar dikurangi dengan 123 miliar. Maka didapatkanlah jumlah nilai tercatat atau nilai buku aset tetap untuk tahun 2021 itu sebesar 121.272 juta rupiah. Nah, ini merupakan aset tetap untuk tahun 2020. Aset tetap dengan jumlah nilai tercatat aset tetap untuk tahun 2020 ini sebesar 164.261 juta rupiah. Dengan mengurangkan jumlah harga perolehan tahun 2020 dengan akumulasi penyusutan tahun 2020. Dan ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini meliputi biaya channel, aset digital, lainnya. Nah, jadi biaya perolehan dari aset tak berwujud ini juga dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Maka didapatkanlah jumlah tercatat dari aset tak berwujud ini sebesar 307.383 juta rupiah. Dan ada aset keuangan lainnya. Perusahaan melalui entitas anak memiliki investasi pada perusahaan pengembang kawasan taman hiburan PT MNC Wahana Wisata yang dicatat pada harga biaya perolehan. Dan tanah untuk pengembangan. Nah, kemudian ini ada utang usaha. Ini transaksi mengenai utang usaha pada catatan nomor 15. Pihak berelasi dari pihak ketiga. Ini jumlah utang perusahaan. Seluruh utang usaha dicatat dalam mata uang rupiah. Dan ada juga utang lain-lain. Perpajakan. Nah, perpajakan, jadi pajak dibayar di muka. Jadi perusahaan itu tidak ada pajak dibayar di muka PT MNC Digital ini pada tahun 2021-nya. Namun pada tahun 2020 ada pajak dibayar di muka. Ini meliputi utang pajak, ada beban pajak penghasilan. Ini perinciannya ya teman-teman.
Ada juga biaya masih harus dibayar, yang meliputi operasional, utang bunga, dan lain-lain. Ini juga mengenai surat sanggup bayar dan pendapatan diterima di muka. Dan ada utang jangka pendek, namun tidak adanya utang jangka pendek pada tahun 2021 oleh PT MNC Digital. Ini utang bank jangka panjang. Nah, utang bank jangka panjang ini meliputi daripada pinjaman sindikasi, dari Bank Mayapada, dari Bank Victoria, ini dengan jumlah 477 miliar 119 juta rupiah. Ada bagian jangka pendeknya, maka akan dikurangi dengan bagian jangka pendek, didapatkanlah bagian jangka panjang utang bank ini sebesar 288 miliar 858 juta rupiah. Ini dari pinjaman sindikasi ini dijelaskan. Kemudian dari Bank Mayapada, dari Bank Victoria. Ada liabilitas imbalan pasca kerja juga, ada program iuran pasti dan imbalan pasti. Modal sahamnya. Nih. Jadi ini merupakan modal saham dari PT MNC Digital Entertainment Tbk. Dan ada tambahan modal di setor. Ada saham yang diperoleh kembali. Kepentingan non-pengendali, kemudian pendapatan. Nah, di sini pendapatan itu meliputi dari konten, dari digital, talent, dan lainnya. Dengan jumlah 2.516.328 juta rupiah. Dan dikurangi dengan eliminasi, maka didapatkanlah jumlahnya pendapatan sebesar 1.813 juta rupiah. Ada beban langsung, beban umum, beban keuangan, sifat dan transaksi pihak berasing. Ini manajemen risiko keuangan dan risiko modal dari PT MNC Digital Entertainment Tbk. Kemudian ini terperincinya ya teman-teman. Ini kategori dan kelas instrumen keuangan. Ada aset keuangan dan migas keuangan. Kemudian informasi segmen. Dan ada laba per saham. Nah, laba untuk perhitungan laba per saham. Nih, laba per saham laba per saham dari periode ini yaitu sebesar 26,58 rupiah. Ini aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, repatriasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, peristiwa setelah tangkap laporan, dan tanggung jawab manajemen dan persetujuan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai dengan 58 ini merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh direktur untuk diterbitkan pada tanggal 7 April. Sudah disetujui tadi dengan telah menandatangani oleh direktur utama dan direkturnya, yaitu Bapak Haritano Sudibyo dan Ibu Dewi Tembaga, yang dilengkapi dengan materai. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai laporan keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyimaknya sampai akhir. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.